Lagi, korban tas KW Medina Zain buka suara di media sosial. Setelah Marisha Icha dan Crazy Rich Surabaya, Uci Flaudea, kini muncul selebgram Olivia Pramaisela. Lewat Instagramnya, Olivia menggelontorkan pernyataan bahwa dirinya tengah menunggu Medina untuk mengembalikan uangnya. Aku juga masih nunggu refund, udah sekian, ditunggu itikat baiknya, aku percaya dia baik, tapi mungkin bisnisnya lagi not running so well. Demikian Olivia menulis di Instastory-nya. Bisnis tas branded yang diretas Medina belakangan menjadi sorotan tajam. Istri pengacara Lukman Azari itu dituding menipu sejumlah artis dan selebgram karena mengaku menjual tas branded original, namun yang dikirim adalah tas palsu alias KW. Yang membuat Marisha, Uci, dan Olivia geram, mereka membayar tas itu sesuai harga original, tapi yang diterima adalah tas KW. Uci dan Marisha yang mengaku rugi miliaran, bahkan meminta pihak Medina untuk datang mengambil tas-tas KW, seraya menyerahkan cek asli yang bisa diuangkan, bukan cek bodong seperti yang mereka terima selama ini. Kali aja lupa ingatan nih, inget nggak sama cek ini yang dari 2018 sampai sekarang nggak cair-cair? Ini cek kalah sama es batu aja makin lama cair. Demikian kekesalan yang diungkapkan Marisha Icha di Instagramnya beberapa hari lalu. Sementara Uci yang dikenal sebagai selebgram terkaya di Surabaya, mengultimatum Medina dengan pesan menohok, "Aku udah kasih kesempatan sekali 2 kali. Beberapa bulan lalu case yang sama aku maafin, kali ini urusan duit gak dikit loh ya." Berbeda dengan Uci dan Marisha, Olivia lebih kalem dalam menagih piutangnya kepada Medina. Influencer kecantikan itu menulis, "Aku netral tapi aku juga butuh hak aku dikembalikan." Karena merasa senasib dan menghadapi musuh yang sama, kemarin Marisha Icha, Olivia Pramaisela, dan sejumlah selebgram yang mengaku tertipu tas KW Medina mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi. Mereka berharap bisa menjerat Medina dengan pasal penipuan dan penggelapan uang. Rencana kita mau konsultasi dulu ya, sama koordinasi ya. Koordinasi dulu, saya sebagai kuasa hukumnya, kita akan coba koordinasi dulu dengan pihak kepolisian terkait dengan permasalahan yang ada surat kuasa yang diberikan ke klien saya ini. Pada prinsipnya kita akan selalu sebagai warga negara lah untuk mencari keadilan, maka kita datang ke Polda Metro Jaya. Aku ajak Olivia, terus ajak Olivia, terus Olivia juga salah satu yang pernah beli tas ya. Iya. Dari mbaknya itu. Mbaknya itu, kita nggak boleh sebut Terus nama di sini. kita juga bawa beberapa barang bukti. Terus ada Eza juga sempat membeli sendal merek H. merek H itu. Terus kalau ini Mbak Samira. Ini yang aku pernah post dari tahun 2017 sampai 2021. Sampai saat ini belum terselesai. Sejak saya up di status saya, yang niatnya sebenarnya sudah tahu lama, para seller juga sudah menyampaikan tahu lama, tapi akhirnya saya cuma iseng-iseng aja sih ngechat, tapi update status, tapi kan ternyata jadi naik. Nah, alhamdulillah yang korban-korbannya tuh pada jadi nge-DM saya, dan ya saya pegang beberapa artis yang sudah diberikan. Hingga semalam, Medina belum menanggapi strategi hukum yang ditempuh Marisha dan kawan-kawan. Sejak sesumbar bakal melaporkan Marisha ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik, Medina memang menutup kolom komentar di Instagramnya. Hanya saja, pemilik sejumlah klinik kecantikan ini mengutus pengacara Maci Ahmad untuk mengurus kasusnya dengan sederet selebgram yang komplain masalah tas di Instagram dan di depan wartawan. Medina bahkan menuding Marisha pansos karena mengungkap masalah yang sebenarnya sudah selesai. Itu tadi hanya ungkapan rasa bangga ya, gara-gara gosip aku kalian semua masuk TV masuk TV. Pansos emangnya dia artis ya? Hah? Dia bilang saya pansos, emang dia artis? Pansos sama artis gitu. Jadi kalau pansos pun saya bilang saya tidak, ya Instagram saya pakai untuk
memposting Bantu. yang baik-baik, kayak iko-ikoi juga saya beneran iko-ikoi gitu. Kayak postingan juga postingan yang baik-baik. Saya juga bukan berjualan di Instagram saya. Jadi pansosnya dari mana gitu. Saya juga punya pekerjaan yang yang alhamdulillah nggak usah Iya. pakai pansos sama dia ya Bang ya. Iyalah. Ntar lihat aja apakah emang benar mau dilaporkan apakah tidak gitu. Kalau di sini aku nggak tahu sih sampai situ. Ntar aja lihat aja ntar. Iya kaget masa Medina kayak gitu. Setahu saya dia nggak kayak gitu. Maksudnya ini tuh ada apa? Makanya Medina ketawa-ketawa lagi ini aja lagi diem aja. Semua ini orang mau ngejatuhin saya sampai kapan nih? Makanya dia tunggu dulu. Dia lagi calm down dulu gitu. Jadi dia lagi diem dulu aja gitu loh. Masalah tas KW yang dijual Medina memang sempat mencuat sejak akhir tahun 2019, tepatnya saat Medina berkasus dengan Irwansyah, Zaskia Sungkar, dan Laudia Cynthia Bella. Namun ketika selebgram Rahel V-nya menagih utang Medina di Instagram, netizen kembali heboh membicarakan sosok pengusaha asal Bandung itu. Belakangan, pesinetron Citra Kirana juga menagih utang kepada Medina via Instagram. Yang menarik, pada kasus Rahel, Medina mengaku telat mentransfer uang karena tertidur bukan karena kesengajaan. Lantas, apa kata pihak Medina terkait isu yang menyebut bisnisnya terancam gulung tikar? Sekarang masih jual kecantikan masih. Malah dari masalah ini makin naik loh omset kecantikannya. Sebenarnya bukan bisnis tas. Jadi contohnya gini, kayak tas ini aku bosen, aku pengen tuker misalkan mbaknya punya dengan size-nya yang lebih kecil. Yuk ntar aku nambah berapa deh gitu. Sebenarnya lebih ke kayak gitu sih, lebih ke pertemanan, bukan jual beli gitu loh. Ya sebenarnya iya, teman-teman tuh semua dirugikan bahwa kayak orang-orang yang jual juga merasa dirugikan karena orang jadi takut gitu untuk beli ini gitu. Enggak, aku memang suka pakai Iya, tapi jadinya kan jadi khawatir gitu kan karena barang palsu ada juga yang kemarin dijelaskan sama orang yang jual barang palsu bahwa barang palsu itu mirip banget, harganya dijual 30 sampai 40 juta. Tapi dijual sama mbaknya seharga 200 sampai 300 juta ke atas gitu. Aku banyak kok yang DM aku artis-artis mensupport untuk kayak ayo gitu. Udah op aja. Ya aku nggak mau sebutkan, nanti aja ya. Kalau dia udah nggak ada etikat baik, aku akan ya udah berarti tandanya dia yang mau. Padahal kan men udah bilang, tolong selesaikan dong gitu. Akhirnya dia nggak ada penyelesaian, berarti dia tidak ada etikat baik. Sidang putusan kasus narkoba yang membelit pesinetron Jeff Smith harus tertunda. Aldi Suryakusuma, kuasa hukum Jeff, mengaku kecewa dengan penundaan sidang putusan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena status kliennya seolah digantung. Lalu benarkah penundaan sidang putusan itu karena hakim belum sepakat soal vonis yang bakal dijatuhkan kepada Jeff? Ya itu kan di luar dugaan kita ya. Kita juga sesuai dengan agenda sidang kemarin bahwa majelis hakim menyatakan bahwa putusan dilakukan per tanggal dan hari ini. Tapi ketika kita sampai di sini mungkin ada yang perlu diperhatikan lagi atau bagaimana dan majelis sedang musyawarah terkait putusannya maka ditunda. Tadi juga saya sempat kaget juga kan karena tahunya hari ini. Apapun itu kita juga berdoa semoga aja hasilnya yang terbaik juga nanti di putusan. Ditunda tanggal 8 Agustus nanti. September. Sedikit gimana ya rasanya, cuman ya yang terbaik aja deh ntar gimana sidangnya. Sama sih, maksudnya kita juga semuanya kan ya lagi deg-degan juga nih kita sebenarnya, tapi ya udah kita minta didoain yang terbaik aja ya. Pokoknya yang terbaik untuk Jeff, untuk kita semua sih. Si Jeff sampai sekarang alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik aja kok dia. Terakhir sih kita ketemu enggak kurus sih, baik-baik aja dia. Kita belum ketemu lagi soalnya.
Tapi terakhir ketemu Tondo masih baik-baik aja, masih bugar sih anaknya karena olahraga kan di dalam. Dia lebih produktif di dalam. Seperti diketahui, Jeff sudah 5 bulan hidup di sel tahanan. Aktor berdarah Indo itu tertangkap tangan menyimpan ganja seberat 0,52 gram di tasnya saat dilakukan aksi penggerebekan di sebuah base camp manajemen artis di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 15 April lalu. Bersandar pada pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, JPU menuntut Jeff 6 bulan penjara potong masa tahanan plus rehabilitasi di Lido selama 6 bulan pula. Jika vonis majelis hakim sama dengan tuntutan JPU, artinya Jeff tinggal menjalani sisa masa tahanan selama 1 bulan. Lantas siapkah Jeff bila vonis hakim lebih berat dari tuntutan JPU? Kita nggak bisa berandai-andai sih ya, cuman kita mengacu terhadap tuntutan yaitu 6 bulan pidana dan juga rehabilitasi, tapi ya saya harap di bawah itulah. Tadi sih katanya majelis hakim masih melakukan musyawarah terkait putusannya.